Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati Ketua Ibu-ibu Majelis Ta'lim Darussalam, Ibunda Hajah Haniyah di Kumukok, beserta pengurus dan staf-stafnya. Juga ucapkan terima kasih kepada MC telah memberikan waktunya kepada saya. Ibu-ibu yang hadir di Majelis Taklim yang penuh berkah ini, dan insyaAllah menjadi pilihan-pilihan Allah, menjadi orang-orang yang selalu disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, pada saat ini kita akan membahas Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah yang mempunyai apa Ar-Rahman itu? Sifat apa? Ar-Rahman apa artinya? Masih. Maha pengasih. Ar-Rahim artinya? Jadi selalu bergandengan? Tidak. Bergandengan kan? Jadi bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi Pak? Surat Ar-Rahman Ar-Rahim, artinya kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ada di surat apa? Al-Fatihah. Ayat ke berapa? Ayat ke? Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua? Ar-Rahman. Jadi ayat pertama dan ketiga. Kenceng salah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Udah kenceng salah lagi ini. Enggak apa-apa. Masih ada nilainya. Ada nilainya. Ada nilai Bu, 50. Nilainya. Jadi menjawab sekalipun salah, nilainya 1. Perhatian soalnya. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan, pertanyaannya sekarang, siapa yang dikasih oleh Allah dan siapa pula yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Langsung ayatnya kita lihat di buku ke surah 55 Ar-Rahman, ayat agak panjang ya Bu ya. Sebelum dimulai sudah siap buku dan berfailnya Bu? Sudah siap ya? Surat ke-55 ayat ke-5 sampai 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ayat 5 sampai cari Yes. Ustaz tadi kasih siap. Tuh Pak Ustaz. biasanya kurang. Terjemahnya saja Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rahman ayat 5 sampai dengan 13. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan? Ayat terakhir 13. Fabi ayyi ala Birabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Nah, sebelum itu, sebelum ayat 13 itu kan nikmat Allah semua itu. Sebenarnya dari ayat pertama, Allah yang Maha Pengasih Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Terus khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla taghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal ardu wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal jannatu wan rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Subhanallah. Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, Maha Pengasih. Terus yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Kalau ada anak yang baru lahir, ibu atau cucu ibu, terus sampai 1 tahun misalnya, kan ada yang sudah pintar bicara, ada yang belum berbicara. Kita boleh diamalkan ini, Bu. Surah Ar-Rahman ayat keempat diulang sampai 313 kali. Allamahul bayan, allamahul bayan, allamahul bayan. Tapi dengan hati. Ya. Insyaallah anaknya pintar bicara dan pandai, bahkan setelah dewasa pintar ceramah. Itu. Terus matahari ayat kelima, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Itu nikmat Allah semua. Terus dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Terus dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Maksudnya apa ini? Maksudnya manusia di dunia ini dilarang oleh Allah untuk berbuat apa yang dilarang. Artinya maksiat, main judi dan sebagainya, itu adalah tidak adil, kata Allah, kepada dirinya sendiri, sehingga tidak menjaga keseimbangan.
dan bumi, sekarang bumi, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Terus dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Sampai 12 ayat itu. Ayat 13-nya Allah bertanya sama kita dan mulai itu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Allahu Akbar. Jadi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang oleh Allah sampai 30 kali. Kenapa begitu? Karena saking kerasnya hati manusia di dunia itu. Nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan? Nah, jadi kalau misalnya nih orang Islam, contoh, ada nggak orang Islam yang hatinya munafik? Ada bapaknya? Pada zaman Rasulullah sudah ada tokoh orang munafik namanya siapa? Abdullah bin Ubay namanya. Tokoh orang munafik pada zaman Rasulullah sudah ada, namanya Abdullah bin Ubay. Nah, kalau pada zaman Rasulullah sudah ada orang munafik, apalagi sekarang gitu maksudnya, iya Bu. Terus ada nggak orang Islam yang hatinya musyrik? Ada. Terus pertanyaannya, apakah orang Islam yang hatinya musyrik, munafik dikasih juga oleh Allah kenikmatan? Apakah orang-orang non-muslim atau orang kafir sekalipun mereka tidak menyembah Allah juga dikasih kenikmatan? Fir'aun nggak dikasih kenikmatan? Nabi Musa dikasih kenikmatan? Terus yang dikasih sayang siapa? Sekarang kan itu pengasih namanya Ar-Rahman. Yang kedua disayang. Apakah Fir'aun disayang oleh Allah? Tidak. Nabi Musa disayang nggak oleh Allah? Nah, kalau Fir'aun itu dikasih dan disayang oleh Allah, mendingan saya jadi Fir'aun. Kalau orang kafir itu juga dikasih dan disayang oleh Allah, mendingan saya jadi orang kafir. Gitu kan? Enak jadi orang kafir. Gak usah sholat, gak usah bangun tengah malam. Tapi yang dikasih oleh Allah hanya sementara saja. Coba lihat surat kedua ayat 126. Silakan. Dikasih tapi sementara. Surat Al-Baqarah 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah. Dan hari kemudian Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian dan kepada orang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Jadi ibu nggak usah khawatir gitu ya. Sekalipun melihat orang-orang non-muslim kaya dan sebagainya, atau orang Islam yang hatinya musyrik, munafik, kaya, itu hanya sementara kata Allah. Terus kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Subhanallah. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Good. Pertanyaan kembali yang kedua, lalu siapakah yang mendapatkan rahman dan rahimnya Allah? Kalau yang mendapatkan rahmannya Allah semua ya, orang Islam dikasih, orang kafir mana lebih banyak yang kaya? Coba lebih banyak yang kaya mana antara umat Islam dan orang
non-muslim? Non-muslim. Non-muslim kan? Hanya sebentar. Karena hanya sebentar. Oleh karena itu kita nggak usah maaf, Sedih. iya sedih gitu. Karena Kecewa. umat Islam, orang yang beriman itu akan dikasih kesenangan oleh Allah abadan khalidan, kekal selama-lamanya. Gitu ya. Good. Sementara Allah Akbar. Terus pertanyaannya, lalu ya kalau boleh kan hidup di dunia ini ada 4 kata Imam Al-Ghazali itu. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. 3, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. 4, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Yang pertama tadi, hidup di dunia senang dan nanti di akhirat juga senang dan bahagia. Orangnya kaya, punya rumah, mobil bertingkat, rumahnya, emasnya di mana? Di almari banyak sekali, berkilo-kilo. Itu ya Bu. Terus dia rajin sholatnya, kalau ketemu sama tetangga, semua orang selalu tersenyum. Sholat tahajudnya rajin, sholat duhanya rajin, ketemu dengan anak yatim 2 pak selalu bersedekah. Orang kaya ini kata Imam Ghazali, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Terus yang kedua, bahagia di dunia tapi nanti di akhirat sengsara. Orangnya kaya tapi dia nggak sholat dan kikir lagi, sombong, takabur. Orang kaya ini, model kaya ini ada nggak di dunia? Nah, itu senang di dunia tapi nanti di akhirat sengsara selama-lamanya. 3, hidupnya sederhana, sangat sederhana, bahkan di bawah garis kemiskinan. Tapi dia taat, sabar, qanaah. Nah, orang yang ketiga ini kata Nabi, dia orang yang pertama kali masuk ke dalam surga bersama aku, kata Nabi. Jadi hidupnya sangat sederhana, tapi taat, sabar, qanaah, maka dia nanti di akhirat pertama kali masuk ke dalam surga Allah. Yang keempat ini yang paling parah, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Sudah nggak punya rumah, hidupnya di bawah jembatan, tidak sholat, main judi, mandinya 1 minggu sekali. Sengsara di dunia, na'udzubillah, nanti di akhirat juga sengsara. Kira-kira Ibu pilih yang mana? 1, 2, 3 atau 4? 1, 2, 3 atau 4? Nomor 1 ya. Kalau dikasih nomor 3 mau nggak? Boleh. Asal taat. Kira-kira Ibu semua jawabnya yang kompak. Nomor 1, 2 atau 3? Nanti dijawab oleh Allah. 1, 2, 3 atau 4? 1 ya? 1. Saya gini aja, saya kasih Ibu semuanya 4-4-nya. Nanti bawa pulang ke rumah perundingan sama Bapak, biar Bapak juga tahu ya Bu, anak-anak juga tahu. Jadi ada syaratnya itu 1, 2, 3 dan 4. Oke. Berarti yang dapat Rahman Rahimnya Allah ada di mana? Kita lihat langsung surat kedua. Surat kedua ayat 35 sampai 37. Disayang dan dikasih oleh Allah. Surat Al-Baqarah 35 sampai 37. Surat Al-Baqarah ayat 35 sampai dengan 37. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam syurga,
dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu syaitan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Iya, yang terakhir itu benar. 37 bahasa Arabnya gimana? Innahu Tawwabur Rahim. Ar-Rahim. Jadi dialah Allah yang Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, jadi untuk mendapatkan kasih sayang Allah, disayang oleh Allah, syaratnya harus Taubat. Subhanallah. Lagi kita lihat di surah ke-9, siapa pula yang mendapatkan kasih dan sayang Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Jangan sampai kita dalam rahmannya saja, rahimnya tak ada. Itu yang dikhawatirkan. Surah 9 ayat 117 At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 117. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka. Jadi siapa yang dapat pengasih dan sayangnya Allah, syaratnya harus Taubat. orang beriman yang selalu Taubat. karena orang yang selalu bertaubat disukai, dicintai. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang bertaubat dan Allah senang kepada orang-orang yang mensucikan diri. Allah. Nih, masih ada waktu? Masih banyak. Syaratnya untuk mencapai Rahman Rahimnya Allah, satu apa bu? Taubat. Islam. Yang kedua iman. Tiga harus bertaubat, selalu bertaubat. Terus cara bertaubat sekarang. Cara bertaubat. Satu, kita lihat di surah kedua ayat 171. Al-Baqarah ayat 171. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Ya maaf, menurut saya bukan 171 tapi 271. Al-Baqarah ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu.
dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Iya. Itu syarat taubat ya, ibu-ibu. Jadi harus banyak apa artinya ini? Bersedekah. Boleh bersedekah disiarkan di masjid kalau hari Jumat itu dari fulan dan fulan, atau tidak mau disebutin namanya dari hamba Allah misalnya. Atau ibu ketika bilang bersedekah ke anak yatim doa, terus ibu bilang gini, nanti kalau ada yang tanya jangan bilang dari saya, dari hamba Allah aja. Itu namanya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Semuanya baik, yang penting hatinya niat karena Allah. Itu yang pertama, harus ada sedekahnya. Kapan mulai sedekah? Kapan mulai sedekah? Surat 63 ayat 10 dan 11. Surat 63 ayat 10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kapan mulai berinfak dan sedekah? Maka jawabannya ada di surat ke-61 Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Kami itu siapa? Allah dan malaikatnya itu kami. Kalau saya, Allah bilang saya berarti cuma Allah saja. Misalnya dalam Al-Quran, jadi seperti surat ke-21 ayat 25, kami dan saya, ya kan? Coba lihat surat ini, perbedaan antara kami dan saya. Surat ke-21 ayat 25. Surat 21 Al-Anbiya ayat 25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di surah ke-21 ayat 25 ya. Benar. Terima kasih. Surah ke-21 Al-Anbiya ayat 25. Wa arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalnaka, kami di ada nahnu dan mana usulnya, dan kami itu maksudnya. Allah tidak bilang saya, dan kami berarti Allah dan malaikatnya. Dan kami tidak mengutus rasul sebelum engkau Muhammad. Jadi Allah bilang ke Nabi Muhammad, kamu mukhatabah, sangat dekat sekali. Mukhatabah seperti ibu dengan saya ini, mukhatabah langsung dekat sekali. Dan kami tidak mengutus rasul sebelum engkau Muhammad, berarti sebelum Nabi Muhammad. Kalau bahasa Betawinya Muhammad gitu kan. Sebelum kamu lahir ke dunia, kami mengutus Adam dulu, terus Nuh, Idris, Ibrahim, terus sampai ke Isa. Itu maksudnya.
Dan kami tidak mengutus Rasul sebelum engkau Muhammad illa nuhi, kecuali kami wahyukan kepada mereka semua dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa. Apa yang diwahyukan? La ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, gitu artinya. Tidak ada Tuhan selain saya. Allah nggak bilang tidak ada Tuhan selain kami. Berarti kalau kami banyak kan? Itu perbedaannya. Jadi kami dengan saya. Dan kami tidak mengutus Rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka semua. Malaikat terlibat di situ, terutama malaikat Jibril dan jamaahnya. Jadi memberikan wahyu kepada Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Yusuf, Ayub sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Malaikat ditugaskan oleh Allah. Kami berarti Allah dan malaikatnya. Apa yang diutus, ya kan? Isinya itu, risalahnya apa? Itu bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku. Itu bedanya antara kami dengan aku. Fa'budun, maka sembahlah aku. Dari sini sama. Kita kembali ke surat 63 ayat 10 tadi. Dan infakkanlah. Kembali ke surat 63 ayat 10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami, berarti Allah dan malaikatnya, apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang. Jadi Allah memberikan fi'il amal ya, mana perintah. Jadi Allah bilang dan infakkanlah, ya kan? Coba saya lihat Arab. Wa anfiqu mimma anfaqa yunfiqu infaq. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul ahadul maut. Dan infakkanlah, suruh infakkan, suruh sedekah, ya kan? Apa yang kami berikan, berarti Allah dan malaikatnya, apa yang kami berikan kepadamu. Nah, sebelum Allah ngasih kepada manusia di bumi ini, manusia punya apa? Nggak punya apa-apa. Jangankan harta itu, badan ini sebelum lahir ke dunia kan nggak punya apa-apa. Lahir ke dunia nggak punya apa-apa lagi. Dikasih oleh Allah kesehatan, dikasih kemampuan, daya tarik berpikir dan sebagainya. Terus dikasih harta, pangkat dan jabatan, kasih suami, kasih anak, istri, cucu. Sebelum kami berikan, apa yang kami berikan kepada infakkan itu. Allah nggak bilang itu harta gua gitu, nggak bilang gitu. Allah cuma bilang infakkan tuh, ada orang anak yatim, gitu saja bro. Yang sudah punya harta ini manusia dengan manusia. Intinya apa? Harus saling membagi. Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di Ihya Ulumuddin di kitabnya, kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika membagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Itu adalah kebahagiaan yang hakiki, benar. Kita contoh. Kita punya uang 1 juta, ya kan? Dikasih ke anak yatim du'afa 100.000, lebih banyak yang dikeluarkan dengan sisanya itu. Sisanya berapa? 900. Lah, yang 900 itu tidak menjadi apa-apa nanti di akhirat. Yang 100.000 itu akan membangun rumah di surga. Jadi semakin banyak kita berinfak, maka semakin banyak rumah yang dibangun oleh kita. Rumah-rumah di surga. Gitu. Kapan mulai berinfak? Sebelum kematian datang, kata Allah di sini. Infakkanlah apa yang kami berikan kepadamu sebelum kematian datang di antara kalian. Berarti kapan? Sekarang. Mulai hari ini, detik ini. Mulai lahir ke dunia ini. Gitu maksudnya. Jangan bilang, oh sebulan lagi, 2 bulan setelah saya kaya. Tidak.
Dan infak itu tidak harus kaya. Coba lihat di surah ketiga ayat 133. Surat 3 Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluasnya. Saya ulang, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti syarat menjadi orang yang bertakwa satu membaca dan bersegera kalian menuju Allah, bersegera kalian menuju ampunan Allah. Mohon ampun kepada Allah berarti syarat menjadi orang yang bertakwa, karena takwa itu adalah jaminan surga. Jadi syaratnya satu apa? Membaca istighfar, minta doa, berdoa, minta ampunan. Berarti membaca istighfar satu. Yang kedua ayat 134-nya, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, lapang berarti banyak harta, sempit berarti sedikit hartanya. Berarti Allah bilang seakan-akan bilang sama kita ini penduduk bumi, kalau kamu ingin berinfak, bersedekah, jangan nunggu kaya dulu, gitu maksudnya. Sekalipun hanya satu piring nasi kamu belum makan dari pagi sampai siang, ketika ada orang minta-minta, maka bagi dua itu nasinya. Sampai begitu dari sedih. Dan itu terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari gara-gara ayat ini, Nabi suatu ketika datang tamu. Nabi ingin menetes sahabatnya. Setelah habis sholat Isya, Rasulullah bilang kepada sahabat, wahai sahabatku, saya punya tamu. Siapa di antara kalian yang ingin menjamunya? Angkat tangan semua. Padahal sahabat Rasulullah itu dominan di bawah garis kemiskinan semua, kecuali Sayyidina Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman. 3 orang ini. 124.000 sahabat itu di bawah garis kemiskinan, kecuali 3 orang yang bisa dihitung orang kaya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf. Tapi mereka sekalipun tidak punya apa-apa, angkat tangan, saya Rasulullah yang akan menjamunya. Dan saking ingin berbuat baik, maka ditunjuk oleh Rasulullah sahabat yang paling miskin. Iya kamu. Dan sahabat ngetes, Rasulullah ngetes sahabat. Dan dibawa itu ke rumah. Sampai di rumah, dia bilang sama istrinya, adikku, kalau orang Jawa nih, Mama, ada makanan? Iya, Pak. Tinggal apa aja? 1 piring. Anak-anak sudah makan semua. Oh iya. Saya ada apa, Bapak? Saya punya tamu dari Rasulullah. Saya ingin menjamunya. Tolong nanti kalau dikeluarkan nasinya itu 2 piring. Yang satu untuk tamu, yang satu piring kosong, nggak usah diisi, nggak usah dibagi 2. Jadi, namun lampunya dimatikan supaya tamu tidak tahu. Nah, setelah dihidangkan nasinya itu, satu dikasih tamu, yang satu piring kosong, hanya minum air zam-zam saja, tapi lampunya dimatikan sesuai dengan perintah suami tadi. Itu sehingga sahabat yang saya itu bunyi mulutnya doang yang tuan rumah itu, supaya tidak kelihatan oleh tamu, matikan lampunya. Sampai begitu, saking dari ingin bangun surga di rumah. Subhanallah. Saking dari ingin ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang ini sebenarnya berlebihan ya. Sudah makan, ada nasi di rumah, betul? Coba mohon maaf ibu, sisihkan 1.000 rupiah saja, 1.000 rupiah.
Sudah laksanakan? Habis sholat subuh, ibu tabungin sedekah subuh di rumah aja, di rumah tabungin celengan itu. Nanti kalau sudah sampai 1 bulan berapa? 1000 kali 30 berapa? 30.000. Ambil duitnya kasih di masjid Darussalam, serahkan ke pengurus, atau ibu mau kasih siapapun, yang penting berhak dari ibu. Itu ketika ibu ngasih itu dicatat oleh malaikat sampai malaikat capek untuk menghitung pahalanya. Karena setiap hari itu saya niatkan untuk sekalipun Rp1.000. Habis ibu sedekah, doa kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, tolong sembuhkan suami hamba ya Allah, tolong sembuhkan istri hamba ya Allah, tolong lancarkan pekerjaan suami hamba ya Allah, pekerjaan istri hamba, anak-anak kami ya Allah. Nabi bilang as-sadaqah tardul bala wa tutawil amr. Sekalipun sedikit ada nilainya, sedekah menolak bala dan panjang umur. Subhanallah, subhanallah. Bulan kemudian ibu tingkatkan 2.000 per hari. Bulannya lagi 3.000, terus 4.000 tiap hari. Nah, kalau ibu seperti itu, Allah yang bertanggung jawab. Allah yang bertanggung jawab. Jangan khawatir. Surat ke-6 ayat 160. Surat ke-6 ayat 160. Surat ke-6 Al-An'am ayat 160. Barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Allah. Jadi Allah bilang di situ, manja bil hasanati falahu bi asyam salihah. Ada isim ma'rifah di situ. Jadi kalau isim ma'rifah satu gimana? Barang siapa yang berbuat satu kebaikan kita saja. Terus 10 itu isim nakiro banyak, dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Kalau Rp1.000, 10 kebaikan berapa? 10.000. Kalau 10.000? 100.000. Kalau 100? Kalau 1 juta? 10 juta. Kalau 10 juta? 100 juta. 100 juta. Pintar. 1 juta? 10 juta. 1 miliar dikasih oleh Allah. Coba tes nih. Di kantong kita ada recehan 175.000, 100-an, 50-an, 20-an, 5.000 lecek. 5.000-an. Di tengah jalan ada minta-minta anak yatim. Mau kasih yang mana? 100.000? 50? Apa yang 5.000? Pokoknya ibu lah yang tahu ya. Jangan bilang deh. Ibu aja yang tahu ya. Tambah banyak, tambah dikasih oleh Allah. Tambah banyak ya. Cuman boleh nggak mengharapkan yang 10 kali lipat? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh tidak yang belakang? Ya Allah ya Tuhan, hamba ingin sedekah 1 juta biar dapat 10 juta. Boleh? Boleh nggak? Enggak. Ragu-ragu jawab. Boleh tidak? Enggak. Tidak. Boleh? Kan ada ayatnya. Siapa yang melakukan satu kebaikan, aku lipat gandakan 10 kali lipat. Boleh nggak? Boleh gantian. Boleh ya? Oh boleh. Coba lihat ayatnya. 17 ayat 18. Surat Al-Isra 17 ayat 18. Surat Al-Isra ayat 18. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi. Maaf. Barang siapa, Allah janji ini, barang siapa yang mengharapkan
duniawi, mengharapkan kebaikan. Ketika bersedekah 5.000 ingin mengharapkan 50.000, 1 juta ingin mengharapkan 10 juta, kalau 100 juta ingin mengharapkan 1 miliar. Itu maksudnya ayat tadi. Boleh nggak seperti itu? Terusin. Maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Disegerakan oleh Allah. Terus? Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Terus? Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Ayo, siapa yang bilang boleh tadi? Awalnya seenak ya, kemudian kami segerakan baginya, kan dikasih berarti. Jadi kalau ingin kaya dikasih kekayaan oleh Allah. Cuma ujung-ujungnya tidak enak itu. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina dan tercela. Berarti kalau sedekahnya ingin kaya, Allah tidak suka gitu. Bukan nggak boleh, Allah suka. Boleh ada, tapi dapat musibah macam-macam nanti. Jadi yang benar gimana? Kalau yang sedekah yang benar gimana? Surat Al-Insan. Surat Al-Insan. Atau gini aja deh, yang mudah. Surat keempat ayat 114. Banyak sebetulnya. Sudah jam 5. Surat keempat ayat 114. Surat An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah. 1. Sedekah atau berbuat kebaikan. Berbuat baik yang kedua, berbuat baik berbuat baik dibagi 2. 1 hablum minallah, baca Quran, sholat, haji, umroh, zikir, puasa, itu hablum minallah. Yang kedua hablum minannas. Hablum minannas seperti jual beli, terus pernikahan, gitu kan? Termasuk sedekah tadi. Terusin. Atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Iya, ketiga perdamaian. Terus? Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Jadi ridho Allah dulu apa pahala dulu? Ridho Allah. Jadi ketika sedekah, ibu cari pahala atau ridho Allah? Ridho Allah. Ridho Allah dulu. Nah, benar ya? Betul. Saya kira sampai di sini dulu ya. Sudah sampai ya, kasih sesi tanya jawab. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir menjadi ilmu yang manfaat, barokah bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabb. Silakan boleh bertanya sesuai dengan judul tadi atau di luar dulu. Silakan. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya mengenai taubat nasuha. Dan ingin saya tanyakan, jika seandainya kedua orang tua kita yang sudah meninggal belum sempat melakukan taubatan nasuha, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak untuk membantu orang tua kita yang sudah meninggal, yang kira-kira pahalanya sama dengan ukuran taubat nasuha selain bersedekah, itu apa saja? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lupa tadi ya. Jadi selain dari syarat taubat dan nasuha, yang kedua, yang pertama tadi sedekah ya. Syarat taubat itu. Yang kedua kita lihat di surat Cara bertaubat tadi ya. Yang pertama taubat. Sedekah, kemudian yang surat 63 infak sebelum kematian. Iya betul. Berarti yang ketiganya taubat bukan?
Ya, yang ketiga kita lihat di surah yang sama tadi, surah ke-3. Saya 135-nya, 135. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu. Ketika orang-orang itu melakukan maksiat, fahisyat maksiat, membunuh, merampok, korupsi, aw zalamu anfusihim, atau menzalimi dirinya. Kalau menzalimi dirinya berarti melukai orang lain, perasaannya, badannya dilukai, membunuh, merampok, termasuk itu. Setelah itu dia bilang, fadzkurullah, ingat pada Allah. Oh iya ya, saya kok korupsi, saya curang dalam timbang, saya kok melawan sama suami, kok saya berani menyakiti istri, gitu kan, di rumah tangga misalnya. Terus macam-macam lah, dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Langsung ingat pada Allah. Fastaghfiru, baca istighfar. Terus yang kedua, membaca istighfar. Nah, ketika hamba tadi membaca istighfar, ampuni hamba ya Allah. Lalu Allah menantang kita itu. Umma yastaghfiru dzunuba ila Allah, kata Allah. Lalu siapa yang mengampuni dosa orang itu selain aku? Ditantang oleh Allah. Tidak ada kan? Kecuali Allah. Yang gitu. Setelah itu, dan mereka tidak mengulangi kembali perbuatan dosa tersebut, sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi syarat taubatan nasuha itu yang pertama adalah sering sedekah, yang kedua baca istighfar, 3 berjanji kepada diri kita bahwa tidak akan mengulangi kembali, yang keempat merasa menyesal. Nah, itu kedua diri kita ya, sebelum saya jawab pertanyaan Ibu tadi ya, Bunda. Terus bagaimana dengan orang tua kita yang belum sempat bertaubat ketika waktu hidup di dunia kan? Jawabannya ada di surat ke Ibrahim 14 ayat 41. Ibrahim 14 ayat 41. Surat Ibrahim ayat 41. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim 14 ayat 41 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Tuhan, ampuni aku. Ya kan? Linya itu ya mutakallim wahda, aku. Terus wa liwalidayya, dan ampuni ayah ibuku. Jadi baca istighfar untuk ayah dan ibu itu wajib hukumnya, sekalipun orang tua kita masih hidup, apalagi sudah tidak ada. Bacakan istighfar. Barangkali ya Bu ya, barangkali, mohon maaf terutama ayah, orang tua saya, ayah dan ibu saya. Bacakan istighfar. Kita beristighfar kan biasanya untuk diri sendiri. Jadi ketika kita beristighfar dikirimkan untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah harus diniatkan diri sendiri beristighfar? Iya, ditambah bacanya Bunda. Kalau
kita sendiri Astaghfirullahaladzim. Nah sekarang untuk diri kita sendiri dan ayah ibu, Astaghfirullahaladzim. Ikutin saya. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Lagi. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Iya itu. Atau apa ngikutin sabda Rasulullah sallallahu alaihi li wa li walidayya boleh. Cuman kan lebih belepotan kata ulama juga. Kalau yang praktis sallallahu alaihi li abi wa ummi itu kena. Bacanya 1000 kali paling dikit. Saya tes 1000 kali itu cuma 20 menit. Paling lama itu 30 menit. Nonton ini berapa jam? 3 jam. Kuat. Indonesia dangdut akademi 5 suka Indonesia. Pak Ustadz ditanya seperti sama dulu ya Pak Ustadz. Yang astagfirullahaladzim di hari waktu itu kan untuk orang tua ya. Kalau misalnya kalau saya biasanya kan kirim Fatihah, doain orang tua, mertua, kakek gitu kan banyak. Kalau hanya menyebutkan li abi wa ummi berarti hanya orang tua kita saja kan. Nah, bagaimana kalau yang lain yang sudah mendahulukan biasanya kita suka kirim-kirim juga Pak Ustaz. Subhanallah, pertanyaan Bunda sangat bagus sekali. Bagaimana kita punya ayah ibu ya? Ketika kalau dia perempuan kan punya suami, berarti punya mertua kan? Suaminya punya mertua juga. Kan mertua itu sama posisinya dalam fikih itu. Mertua itu posisinya sama dengan orang tua kita loh. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, andaikan ibu kita ini ibu kandung kita, terus ibu mertua kita manggil bersamaan, manggil saya misalnya, Min, Amin, itu kata Imam Ghazali, saya harus mendatangi ibu mertua dulu, bukan ibu kandung. Iya betul. Kenapa begitu? Karena kalau ibu kandung sekalipun disakiti oleh anaknya akan selalu memaafkannya. Tapi kalau ibu mertua dia tidak melahirkan kita, tergores sedikit saja susah untuk menghilangkannya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Luar biasa ulama-ulama kita itu. Tapi sebaik-baik kan ibu ini punya menantu, sebaik-baik orang tua, kata Imam Al-Ghazali juga. Bahkan bukan Imam Ghazali, Nabi kita itu yang bahkan Quran, ya kan? Sebaik-baik manusia adalah selalu memberikan maaf terhadap saudara kita, ya, adik-adik kita, saudara kita, anak-anak cucu kita. Karena memberikan maaf terhadap orang lain itu dampak positifnya sangat bagus sekali untuk kita. Saya kira itu. Sebentar Pak Ustaz, saya masih penasaran begini Pak Ustaz. Oh, iya. Katanya kalau orang meninggal itu setiap akhir Kamis ya Pak Ustaz, menunggu kiriman ya Pak Ustaz ya. Saat kami mengirimkan Fatihah itu tidak menyebutkan nama ya Pak Ustaz. Leluhur-leluhur kita Pak Ustaz gitu maksudnya. Kalau kita menyebutkan hanya istighfar ini dan nanti digituin Fatihah, apakah tidak menyebutkan nama binnya juga sampai tidak gitu kepada selain orang tua dan mertua, misalnya kakek gitu, paman gitu Pak Ustaz. Kan tidak disebutin saat kita zikir itu Pak Ustaz ya. Izin ya Pak Ustaz supaya semakin yakin apa yang harus saya kerjakan bisa sampai kepada banyak rekoran kita gitu Pak Ustaz. Yang katanya sedang menunggu di hari di ujung Kamis ini, hari Kamis ya Pak Ustaz. Demikian Pak Ustaz. Iya, saya lupa lagi menurunkan bagus sekali mengingatkan saya. Jadi kalau baca istighfar itu otomatis tidak diampuni yang tidak disebutkan hanya orang tua kita saja kan, sallallahu alaihi wa sallam, ayah dan ibu kita saja kan. Bagaimana ibu mertua dan ayah mertua, kakek nenek mertua dan kakek nenek kita, kan ada itu. Bahkan saudara-saudara kita, guru-guru kita,
Nah, jawabannya ada di kitab Riyadhus Shalihin. Innamal a'malu binniyat. Semuanya, semua perbuatan tergantung dari niatnya. Boleh kan? Sebutin namanya benar. Ya Allah, bahasa Indonesia aja. Kalau bahasa Arab kan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihi wa bihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa sahbihi jami'an radhiyallahu anhum hadratul marhumah. Ibu, umi siapa, wa abi siapa, terus sahabat dikirim juga hadrat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu, Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Itu dulu. Kalau mau ikutin urutannya loh. Baru kakek ini nanti jadina wajadikum wa usulima wa usulikum. Nah, ibu kalau nggak tahu bahasa Arab, ngerti nggak bahasa Arab itu? Nih, paham? Hadrati itu nggak paham kan? Nah, kalau nggak paham masa diisi aja. Gini caranya. Ya Allah, ya Tuhan kami hamba kirim Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabatnya, keluarganya. Ya Allah, hamba kirim Fatihah kepada ayah, sebutin ayahnya, ibu, sebutin ibu kandungnya, ayah mertua sebutin, ayah, ibu mertua sebutin, kakek ini kita sebutin terus gitu. Ya, guru-gurunya nggak sebutin, semua guru-guru kami Allah nggak sebutin kepanjangan. Guru-guru kami Allah sudah tahu. Terus kalau ibu mau tambahin sultan yang lebih bagus, kami kirim kepada Sultan yang ada pemimpin para wali di seluruh dunia adalah Sultan yang ada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Bagus kan? Karena mereka itu orang-orang yang diampuni dan disucikan oleh Allah. Selain dari Muhammad SAW, para wali songo sebutin dulu. Gunanya apa disebutin? Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, kirim Fatihah satu kebaikan, Allah kirim Fatihah ke kita 10 kali Fatihah. Dan berapa kali itu? Satu kali Fatihah itu sampai kepada orang-orang tersebut baru satu kali. Gitu. Jadi balasannya lebih banyak. Nggak ada istilahnya rugi berbuat kebaikan. Nggak ada. Sekalipun itu kirim Fatihah. Terus Fatihah misalnya 3 kali ya, sama anak-anaknya semua udah dikirimkan 3 kali aja, itu kena semua. Habis itu baru ibu mau baca Yasin misalnya, bagus sekali. Tapi kalau baca Yasin berhubung misalnya 11 kali, kalau 3 kali kan sama membaca khatam Al-Quran 1 kali. Nah, saya baca dulu aja, nggak apa-apa. Gitu. Ada lagi? Paham benar? Ada lagi? Dah. Iya, silakan. Oh, boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz, Siap. saya bertanya di luar tema ini. Siap. Ini mungkin untuk keluarga saya aja ya. Ini kebetulan suami saya kan hidupnya di hutan ya. Jadi di situ itu hanya penduduk mungkin hanya 1, 2, 4 orang aja rumah. Jadi untuk mencapai masjid itu sekitar ditempuh 2 jam sampai 3 jam untuk ke masjid. Nah ini pertanyaannya, ya saya sebagai istrinya saya bilang kan masalah Jumatan Pak Ustadz. Jadi menurut beliau, apakah saya dosa untuk meninggalkan Jumatan gitu kan? Saya bilang enggak. Jadi kalau dicapai itu bisa aja dalam 2 jam sampai 3 jam aja gitu ya. Cuman kalau menurut saya untuk keselamatan kayaknya saya rasa waduh jauh banget gitu. Cuman kalau dilihat untuk waktu dia gitu kan tidak dalam keadaan minus, masih bisa tidak sibuk gitu loh Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Terima Iya. kasih. Syarat Jumatan. Terima kasih kembali, luar biasa. Insyaallah nanti isi soleh semuanya. Seorang istri mementingkan
ingat pada sang suami, berpikir tentang suaminya itu ciri-ciri wanita yang soleh. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan Bapak dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Amin ya Allah. Dan semua suami-suami itu sehat walafiat, barokah semuanya ya. Jadi gini, sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sholat 5 waktu itu wajib. Nah, kecuali hari Jumat itu jauh lebih wajib. Ya, selama kita masih kaum pria nih, khusus laki-laki, masih sehat dan masih bisa ditempuh perjalanannya, sekalipun itu 2 jam, 3 jam itu wajib. Kecuali sakit misalnya hujan misalnya, itu udah bukan halal tapi mubah itu boleh, artinya mubah itu boleh untuk diganti dengan sholat zuhur gitu ya. Jadi menurut fikih sholat Jumat itu tetap wajib hukumnya, bahkan lebih wajib sholat daripada sholat zuhur. Sholat Jumat itu kecuali jaraknya sangat jauh lebih daripada 2 jam 3 jam, misalnya 10 jam, itu sudah tidak menjadi kewajiban, artinya mubah hukumnya. Nah, Imam Syafi'i syarat menjadi sholat Jumat itu 40 orang yang mungkin di desa itu. Tetapi kalau Imam Malik, ini pentingnya ngaji ya, sekalipun itu 3 orang sah hukumnya sholat Jumat. Jadi 1 ada yang khatib Jumat, 2 ada yang imam, yang 3 ada yang dengarin. 3 orang itu menurut Imam Malik sah sholat Jumatnya. Gitu. Nggak apa-apa. Bisa. Dilaksanakan sholat Jumat di situ atau gimana? Di rumah. Kalau memang ada temannya, boleh imam ikut Imam Malik. Enggak masalah ya? Enggak, tapi harus tahu hukumnya. Kalau nggak bisa khutbahnya gimana Pak Ustaz? Ya. Misalnya nggak ada yang bisa khutbah Jumatnya gimana? Bisa baca. Nggak bisa ya? Gimana? Misalnya dari 4 orang itu tidak ada yang bisa khutbah Jumat, jadi tetap tidak bisa. Enggak bisa. Harus ada yang bisa khutbah. Tapi sekarang kan ada buku-buku khutbah Jumat. Dibaca ya, panduan. Bisa aja dibaca. Pelajari aja. Pelajari gitu. Yang berdiri tetap adzan. Sekalipun di rumah boleh. Di rumah itu dipakai khusus Imam Malik boleh. Tapi kalau sudah dekat masjid Imam Syafi'i lagi ya. Karena seasik ini ikutin Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Balik lagi ke niat ya Pak Ustaz. Teratur niatnya. Itu Pak Ustaz, kalau memang walaupun 2 jam 3 jam, mungkinnya kalau jalanannya bagus dan ditempuhnya itu cepat gitu ya, itu mungkin yang nggak masalah. Ini jalannya itu udah Licin ya? Kalau hujan udah nggak bisa kemana-mana. Oh ya, itu dimaksud. Dan jurang dan kiri dengan Kirain saya aspal ada. enggak. Oh gitu ya. Bukan Iya, iya. aspal. Jadi itu dalam keadaan tanah dan ya mudah-mudahan mungkin kelak akan Boleh. Kalau begitu Yang 3. ada ayatnya di sini di surah kedua ya, ayat terakhir. Surah kedua 286 ayat terakhir. Lu masih tahu dari Allah Nafsan? Iya, silakan. Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya.
maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Subhanallah. Subhanallah. Paham ya? Iya. Jadi termasuk ayat itu, kecuali jalannya bagus, ya, bagus. Mudah-mudahan nanti suatu saat jalannya bagus lagi. Pak Iya, Jokowi lagi kamu mau. Lagi imam ya. Berarti bangun pengajian nanti ya. Bu. Insya Allah. Amin. Supaya Berarti untuk saat ini nggak apa-apa. saya lama aja ya Pak Ustadz. Jangan dilarang. Di, Kalau kuliah itu kan lebih bagus. iya, dilakukan di situ. dibolehkan maksudnya. Dibolehkan. Iya, mudarat. At-tubi ad-darurah tubihul maqdur nafil fiqh. Jadi sesuatu mudarat itu bisa menghilangkan kemudaratan. Iya. Artinya kalau darurah itu seperti sama dengan sakit, hujan gitu kan, boleh ganti sholat zuhur. Tapi kalau ada temannya bisa 5 orang, imam Malik aja. Lakukan aja. Ada nggak temannya? Sambil belajar, iya kan belajar. Kebetulan kan itu 10-11 orang, tapi yang sebagian dinas di pos. Oh, si pos-pos Jadi ya. mungkin ya antara 5 orang, 4 orang itu ada, cuman kan tidak semuanya pintar kan Pak Ustadz. Belajar. Oh harus belajar. Iya. Ya suami ibu nanti. Jalan. Iya. Suaminya kan suami iya. Kenapa? Iya. Oke Pak Ustadz, berarti saya harus meyakinkan bahwa itu bisa bermanfaat. Boleh, imam Malik itu. Iya. Soalnya selama ini berpendapatnya bahwa saya kalau tidak menjalankan sholat Jumat saya berdosa gitu Pak Ustadz. Iya. Memaksakan diri terus. Kalau perlu paham, Makanya sudah ngaji. ikut saya. Bapak sudah ikut saya. Nanti saya jelaskan. Iya. Saya kira itu. Do you understand? Baik. Tidur. Baik. Ibu-ibu, jemaah, mudah-mudahan dari awal sampai akhir menjadi ilmu manfaat dan barokah bagi semuanya. Diberikan umur yang panjang, umur panjang yang sehat benar, umur panjang yang barokah, banyak rezekinya, bapak-bapak yang ada di rumah, suami-suami ibu, umur panjang yang sehat barokah, anak cucu menjadi anak yang soleh dan soleh sehat semuanya ya. Saya semuanya ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la